Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Puspitasari dengan NIM F1G221049. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengafani jenazah dan menguburkan jenazah. Jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang, hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya, dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutupi pinggang hingga kaki, lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan adalah sebagai berikut. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. 4. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. 5. Rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. 7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. 8. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menguburkan jenazah. Ada beberapa ketentuan dalam penguburan jenazah sebagai berikut. 1. Sunnah menguburkan, menyegerakan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas, atau agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, bukan syak. Syak adalah liang di bawah dasar kubur pada bagian tengahnya. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara menguburkan. Waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit sampai meninggi, matahari saat berada di tengah-tengah saat panas teringnya menyengat, atau saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah, ajaran tuntunan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki lepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbun sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Sekian penjelasan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.